Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Nugra, NIM 0487333355, Prodi Sistem Informasi, berasal dari UPBJJ Padang, Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk melaksanakan kuliah praktikum yang dimana mata kuliahnya yakni administrasi jaringan, yang dimana sudah tertera di layar, yaitu adalah tugas satunya. Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab atas desain dan implementasi jaringan untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringannya: kantor pusat, departemen penjualan 50 perangkat, kemudian departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi informasi TI 10 perangkat, server 5 perangkat, koneksi WAN ke kantor cabang. Untuk kantor cabang tetap perangkat 20 perangkat, kemudian koneksi WAN ke kantor pusat, dan diiringi alamat IP yang tersedia yakni 192.168.10.0/24. Tugasnya yang pertama itu kita disuruh untuk membuat desain subnet atau subnetting, yang dimana dan tabel routing. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuatnya. Untuk soal nomor satunya ya, yang dimana saya memilih subnet berdasarkan kebutuhan host masing-masing departemen. Untuk departemen yang tadi itu yang 50, saya buat 60. Saya pakai subnetnya 26, yang dapat menampung hingga 62 host aktif, yang mana ada tabelnya ini, seperti yang dapat digambar 26, yang bisa ditampung oleh maksimal hostnya 64. Kemudian lanjut untuk yang departemen pemasaran ya 40, yang awalnya 30 kita buat 40, melebihi dari yang diminta untuk mencukupi tetapi menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Kemudian kita memakai subnet masnya yakni perangkatnya 26, yang dimana itu ada 26 submesh. Kemudian lanjut teknologi informasi, kebutuhan hostnya kita buat 20, yang awalnya 10 perangkat ya, kemudian kita buat 20. Kita memakai subnet masnya 27, bisa menampung 30 sesuai dengan tabel tadi yang kita terakan, yang itu 32. Yang dibutuhkan hanya 320 ya, jadi ada space agak besar. Kemudian untuk network addressnya tertera sama ini, sama broadcast addressnya. Kemudian kita lanjut untuk server dengan tambahan dari yang 5 awalnya, kita buat jadi 10, kita pakai subnet masnya 28. Kemudian untuk menampung 14 host, yang dimana 28 ya, ini 4 host bitnya, jadi maksimal host 16, kita buat 10. Kemudian kita lanjut untuk kantor cabang yang memiliki 20 perangkat menggunakan subnet masnya 26. Oke, kita sesuai dengan gambar yang sudah tertera ya. Kemudian setiap subnet ini sudah disesuaikan agar efisiensi sekaligus ada cadangan IP untuk keperluan penambahan perangkat di kemudian hari. Untuk network address sama broadcast address ini yang selalu mengurangi jumlah IP yang bisa digunakan sebanyak 2 alamat untuk identitas jaringan dan siaran pesan. Misalnya subnet masnya kita 26 ya, misalnya subnet masnya 26, maka memiliki 64 network address itu. Jadi untuk 64 ini kita tidak memakai 64 semuanya, jadi dia akan
terpakai 62 yang tersedia karena udah masuk dengan subnet mask dengan broadcast address-nya. Untuk itu kita selanjutnya untuk yang tabel subnettingnya udah kita buat dan selesai. Lanjut untuk yang tabel routing nomor 2 itu buat tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Jadi saya buat yaitu koneksi kantor melalui WAN-nya itu kantor pusatnya dengan IP 10.0.0.1 dan untuk kantor cabangnya 10.0.0.2. Oke. Untuk itu ke routernya ada beberapa kantor pusat, kantor cabang. Nah, yang dua ini saya membuat tabel routingnya untuk menghubungkan jaringan kantor pusat dengan kantor cabang. Tabel routing ini membuat informasi tujuan jaringan dan langkah pengiriman paket data antar jaringan. Misalnya dari kantor pusat ke kantor cabang dengan IP tujuannya 192.168.10.92. Paket ini dikirim melalui gateway IP pada jaringan one way yaitu 10.0.0.2 yang mana ini adalah net hop atau interface-nya. Keterangannya ini arah ke kantor cabang. Sebaliknya dari kantor cabang ke kantor pusat begitu juga adalah melalui IP 10.0.0.1 interface-nya, berarti keterangannya itu adalah arah ke kantor pusat. Untuk jaringan router ini menggunakan kelas 30 yang mampu menangani 2 perangkat, cukup untuk kebutuhan komunikasi antar 2 router. Dengan itu untuk tugas administrasi jaringan sudah selesai ya. Untuk tugas satunya, apabila ada kekurangan atau tambahan dari Bapak atau Ibu, saya mohon masukannya atau tambahannya. Sekian, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.